Salam saudara yang dikasih Tuhan. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini, temanya adalah beriman. Terambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali lagi saya katakan kepada kita firman Tuhan yang di ayat 28b. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Hai umat Tuhan, aku betul-betul beriman. Beranikah kita mengatakan bahwa kita benar-benar beriman? Sekali lagi saya katakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, hai umat Tuhan, apakah engkau betul-betul beriman? Kalau engkau betul-betul beriman, pasti matamu sudah melek. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak umat Tuhan yang matanya belum melek. Matanya masih tertutup, belum melihat. Yang mengatakan, "Aku percaya Yesus Tuhan. Yesuslah Allah yang kupercaya," tapi dia tidak melihat Tuhan ada dalam dirinya. Tidak melihat Tuhan ada di keluarganya. Tidak melihat Tuhan ada di sekitarnya. Jadi kalau umat Tuhan, engkau benar-benar betul-betul orang beriman, pasti matamu sudah melek. Amin. Maka firman Tuhan ini temanya adalah beriman. Umat Tuhan, matamu harus melek. Engkau harus melihat. Engkau melihat keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau melihat Tuhan ada di dalam dirimu. Engkau bisa melihat Tuhan ada di dalam keluargamu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, umat Tuhan, matamu harus betul-betul melek dan betul-betul melihat. Apa yang engkau harus lihat? Ada dua hal yang engkau harus lihat sebagai orang yang beriman. Seperti di firman Tuhan ini tadi, ada dua orang buta yang disembuhkan, yang menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Jadi engkau umat Tuhan, kalau matamu sudah melek, mata rohanimu sudah melek, berarti engkau benar-benar orang percaya, orang beriman. Dua hal ini harus ada dalam dirimu. Yaitu apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Satu, kesembuhan mujizat yang berkualitas. Harus engkau tahu bahwa mujizat yang berkualitas adalah mujizat karena iman. Maka dikatakan di firman Tuhan tadi di ayat 29, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Tuhan mau di dalam diri kita ada iman yang berkualitas. Saya heran, 1000 kali heran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada banyak umat Tuhan tidak percaya kalau dengan doanya dia sembuh. Dia mencari orang yang mungkin menurut dia lebih rohani, atau mungkin hamba Tuhan. Ya, seakan-akan hamba Tuhan itulah yang menyembuhkan dia. Pada firman Tuhan berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Jadi kalau engkau mau membutuhkan kesembuhan, jadilah sesuai dengan imanmu. Engkau imani engkau sembuh, jadilah engkau sembuh. Kalau engkau mau mujizat terjadi untuk keuanganmu, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau engkau imani keuanganmu dipulihkan dan engkau perkatakan kata-kata iman bahwa akan Tuhan pulihkan betul-betul keuanganmu, jadilah keuanganmu pulih.
Itulah yang disebut dengan iman yang berkualitas. Engkau sembuh karena imanmu, engkau terima mujizat karena imanmu. Bukan karena didoakan oleh hamba Tuhan, tetapi karena imanmu. Sehingga pujian hanya untuk Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau benar-benar orang beriman, engkau punya iman yang betul-betul berkualitas. Sembuh karena iman, bukan karena hamba Tuhan. Nama yang berkuasa hanya nama Yesus, bukan hamba Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah buat hamba Tuhan menjadi ilah dalam hidupmu. Jadi yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau umat Tuhan benar-benar umat yang beriman, kesembuhan atau mujizat yang Tuhan kehendaki adalah mujizat yang mendatangkan kemasyuran bagi nama Tuhan. Dikatakan di ayat 31, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kesembuhan atau mujizat yang Tuhan kehendaki adalah mujizat yang mendatangkan kemasyuran, kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk popularitas dari seseorang. Jadi kembali lagi saya katakan dan berulang-ulang saya katakan, hati-hati dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ada banyak orang akan mengatakan nanti di akhir zaman, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau terjadi mujizat, baik itu mujizat kesembuhan ataupun mujizat yang lain, nama Tuhan harus dimasyurkan, nama Tuhan harus dipermuliakan. Kalau tidak, berarti itu bukan mujizat yang Tuhan kehendaki. Karena kalau Tuhan mengadakan mujizat, nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Jadi kalau hamba Tuhan mengadakan mujizat, nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama hamba Tuhan. Kalau mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, di dalamnya harus nama Tuhan yang dielu-elukan. Harus terjadi keselamatan di sana. Harus terjadi mujizat pertobatan di sana. Tetapi kalau tidak, itu bukan mujizat yang Tuhan kehendaki. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau yang benar-benar menganggap dirimu masuk golongan orang beriman di dalam Kristus, dua hal ini harus ada dalam dirimu. Satu, imanmu harus betul-betul iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas hanya mengidolakan Yesus, bukan manusia. Iman yang berkualitas, percaya mujizat terjadi karena iman kepada Yesus. Yang kedua, kalau engkau benar-benar masuk golongan orang yang beriman, maka imanmu pasti akan menghasilkan kemasyuran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau engkau beriman, nama Tuhan tidak dipermuliakan dalam hidupmu, berarti engkau bukan benar-benar orang beriman. Kalau engkau hamba Tuhan yang beriman, kalau di dalam dirimu nama Tuhan tidak dipermuliakan, berarti engkau bukan benar-benar hamba Tuhan. Jadi dua hal ini saudaraku yang dikasih Tuhan, harus ada di dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Umat yang beriman kepada Kristus harus memiliki iman yang berkualitas, dan harus nama Tuhan dimasyurkan, dipermuliakan melalui iman percaya kita kepada Yesus. Itulah yang disebut dengan orang beriman yang hidupnya berdampak, jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari berjuang masuk golongan orang-orang beriman, maka percayalah mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jawab umat Tuhan, katakan, ya, aku percaya. Maka Tuhan akan mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Engkau yang sakit, percaya dalam nama Yesus, engkau sudah sembuh. Engkau yang sedang mengalami gangguan ekonomi keuangan, dalam nama Tuhan Yesus, ekonomi keuanganmu Tuhan pulihkan. Engkau yang sedang bermasalah dalam keluargamu, di dalam nama Yesus terjadi pemulihan dalam keluargamu. Suami istri Tuhan pulihkan, hubungan suami istri dengan anak-anak Tuhan pulihkan.
Seluruh hidupmu Tuhan pulihkan, kesehatanmu Tuhan pulihkan, keuanganmu Tuhan pulihkan, keluargamu Tuhan pulihkan, usahamu Tuhan pulihkan. Dan bangsa kita ini, Indonesia ini pun akan segera Tuhan pulihkan. Mari umat Tuhan, kita beriman sama-sama. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia dipulihkan. Virus corona sirna dari Indonesia, virus corona sirna dari dunia ini. Maka kita kembali beraktivitas dengan bebas, dan kita bebas memberitakan firman Tuhan, bebas beribadah di tempat ibadah, dan kita bebas berkarya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari umat Tuhan, tunjukkan engkau orang beriman, miliki iman yang berkualitas, dan biarlah lewat imanmu nama Tuhan dimazmurkan dan dipermuliakan. Percayalah, mujizat Tuhan pasti ada bagimu. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, imani pujian ini, katakan, hatiku percaya mujizat Tuhan nyata dalam hidupku, nyata bagi keluargaku, nyata untuk umat Tuhan, nyata untuk bangsa dan negara kami. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah mujizat Tuhan. Shalom.